Selamat jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini tanggal 28 November tahun 2020. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum saya memulai renungan saya menceritakan sebuah cerita ilustrasi yang singkat. Ada sekelompok turis mengadakan perjalanan dengan naik bus melintasi salah satu jalan yang berliku-liku. Supir busnya belum pernah mengendarai bus tersebut, tetapi sekali dengan melewati jalan yang sangat terjal. Pada saat lewat di jalan yang sangat terjal dan berliku-liku, ia hampir tergelincir. Di sana ada satu jurang yang terjal dan mengerikan. Ia berhenti dan gugup, lalu keluar dari mobilnya. Berdiri di depan mobilnya, dia mengatupkan tangan dan melihat ke atas. Ternyata si bapak supir ini sedang mendoakan mesin mobilnya yang mati. Setelah itu dia masuk ke mobilnya, duduk, mulai mengendarai lagi, berjalan sekitar beberapa meter ke depan. Setelah itu busnya mati lagi. Lalu dia keluar lagi. Dia melihat ternyata radiatornya tidak ada air. Lalu dia isi air sedikit. Setelah itu dia berdoa lagi, mengatupkan tangan dan memandang ke atas untuk mendoakan supaya perjalanannya lancar. Lalu mereka berjalan beberapa meter ke depan, busnya berjalan, setelah itu mati lagi. Lalu bapak supir keluar lagi untuk melihat persoalan apa dalam mesin mobil ini, dan melihat air dalam radiator itu sudah habis, sudah kering. Mesin mati. Ternyata dalam tangki tidak ada lagi minyak, sudah kering. Setelah itu bapak itu menghidupkan mobilnya lagi, jalan belum berapa meter, mesin panas. Lalu dia terpaksa menurunkan penumpangnya untuk ganti bis. Bapak Ibu pengendara mobil ini, bapak supir ini mendoakan mesin mobilnya yang mati, tetapi tidak mengisi minyak dalam tangki dan tidak mengisi air dalam radiatornya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga. Mengapa Yesus mengajak kita berjaga-jaga? Supaya kita jangan masuk dalam pencobaan. Yesus sungguh luar biasa menasihati kita umatnya menuju jalan kebaikan. Karena dia sangat mencintai kita, Yesus mengajak kita untuk bertekun berdoa. Sebab dengan berdoa membantu kita untuk berjaga-jaga.
Doa itu membuat kita lebih mampu mendengarkan bisikan Tuhan. Doa itu juga menguatkan iman kita. Maka kita bisa belajar dari Yesus, guru kita. Yesus saja pada saat dia mau mengalami cobaan, godaan, dia pergi berdoa ke tempat yang hening, ke tempat yang tenang, tidak ada yang mengganggu. Karena keseharian Yesus kita tahu banyak orang yang ingin mengikutinya. Maka dia pergi ke tempat yang lebih hening untuk berdoa, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Maka supaya kita jangan menerimanya secara mendadak atau secara tiba-tiba akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Maka Yesus mengajak kita, berdoalah, berjaga-jagalah. Sungguh luar biasa. Yesus ini mengingatkan kita supaya kita jangan terjatuh dalam cobaan. Dan kalau kita berdoa, kita terhindar dari godaan iblis. Karena Yesus tahu bahwa iblis itu selalu bertekad kuat untuk mengajak kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena si iblis itu selalu bertekad untuk menggoda manusia, selalu mengajak manusia ke jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu dalam doa kita bertekad juga supaya kita tetap pada iman kita, percaya pada Tuhan. Peringatan dari Yesus ini, nasihat dari Yesus ini perlu kita perhatikan dengan serius untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa, karena kita perlu kekuatan dari Tuhan supaya kita terluput dari berbagai macam godaan dunia ini. Hanya satu pegangan kita adalah Yesus sendiri. Jika kita mulai menyimpang dan jauh dari Yesus, maka hidup kita menjadi kacau. Hidup kita menjadi tidak tenang, hidup kita menjadi tidak nyaman. Karena itu, hendaknya juga kalau kita berjaga-jaga, tidak hanya berjaga-jaga dalam hal berdoa, tetapi juga kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Kalau tadi supir bus itu mati mesin mobilnya, dia hanya berdoa mengatupkan tangan, Tuhan, hidupkanlah mesin mobilku. Tapi tidak mengisi minyak di tangki, tidak mengisi air di radiator, sama saja, tidak ada gunanya. Dan bus itu tetap mati. Lalu apa yang mau kita buat? Adalah keseimbangan hidup doa kita dengan keseharian kita. Berani melakukan sesuatu dalam berjaga-jaga itu. Sebab dalam kitab suci, dalam Injil tadi dikatakan, jagalah dirimu supaya jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Selagi kita masih bisa melakukan sesuatu, sekalipun itu dalam hal kecil, mari kita melakukan sebagai wujud dari berjaga-jaga, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba mendatangi dirimu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dalam hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus sungguh luar biasa. Yesus mencintai kita. Yesus memelihara hidup kita. Yesus menjaga kita. Apa yang kurang? Adalah satu, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Penyerahan, kepasrahan diri kita kepada Tuhan. Masih mungkin ada yang sangat tipis sekali, mungkin ada yang setengah, mungkin
Ya, kalau penuh dan sempurna itu masih berproses. Karena itu supaya kita lebih dekat, tekunlah berdoa. Hanya doa senjata kita, sebab dikatakan doa itu adalah nafas hidup kita. Kalau berdoa itu sudah tidak kita lakukan lagi, sudah berhenti, berarti nafas kita sudah berhenti dan kita akan mati. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, mari semangat untuk tetap rajin berdoa. Mari semangat untuk tetap menyadari diri, sadar bahwa kita manusia yang lemah dan rapuh, hanya berpegang dan bersandar kepada Tuhan. Semoga permenungan ini membantu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.